Halo, selamat datang di e-course membangun audiens dan branding melalui YouTube. Otentik, unik, dan spesifik. Di tahapan pertama ini, aku akan membantu teman-teman untuk membangun channel kalian masing-masing. Dan kita akan mulai masuk ke materi kita. Mungkin pertanyaan pertama yang terbersit adalah kenapa harus YouTube ya? Kenapa kita menggunakan platform YouTube? Jadi jawaban pertama, alasan pertama yang aku pakai adalah YouTube itu luas, tak terbatas. Kita dapat membagikan cerita, ilmu, pengalaman, kreativitas kita kepada siapapun tanpa ada batasan waktu dan lokasi. Karena video kita bisa disaksikan 1,8 miliar potensial user atau pengguna di YouTube setiap bulannya, tanpa ada batasan waktu, tayang, dan batasan negara. Jadi YouTube baru aja mengeluarkan pengumuman bahwa user aktif atau pengguna aktif setiap bulannya itu ada 1,8 miliar dari seluruh negara. Dan di Indonesia pasti ya, yang pastinya berjuta-juta pengguna ya setiap bulannya itu aktif di YouTube Indonesia. Dan ini adalah alasan yang pertama, dia luas tak terbatas. Dan ini juga yang menjadi alasan banyak selebritis itu mulai beralih ke YouTube ya, banyak membuka akun YouTube karena mereka merasa bebas tak terbatas. Kalau di TV itu mereka sudah ada briefingnya, kemudian mereka terbatas pada jam tayang. Kalau di YouTube mereka lebih bebas ya berekspresi, lebih bebas berhubungan dengan audiens mereka, dengan fans mereka. Dan ini adalah alasan utama. Alasan kedua adalah bebas menentukan niche ya. Jadi tidak ada patokan, itu kita bisa membuka channel sesuai dengan passion kita, bisa di bidang komedi ya, stand up komedi atau komedi lainnya, atau olahraga, atau fashion, gaming, makanan, atau vlog sehari-hari. Alasan ketiga adalah platformnya memang bagus untuk perkembangan brand. Mohon untuk langsung diaplikasikan, dipraktekkan, dan disesuaikan ya dengan diri kalian masing-masing, dengan passion yang kalian punya, dengan target audiens yang kalian pengen targetin. Jadi pondasi awal yang harus kalian punya, yang harus kalian perhatikan untuk membangun sebuah channel YouTube adalah pertama, harus otentik ya. Artinya kita memiliki topik atau niche yang memang merupakan keahlian dan passion kita, bagian dari diri kita. Jadi bukan dibuat-buat ya. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh nantinya ketika itu menjadi passion kita, bagian dari diri kita akan menikmati prosesnya. Kita akan terus konsisten membuat video yang berhubungan dengan passion kita. Jadi sekarang coba pikirkan apa passion teman-teman, yang senang kalian lakukan itu apa. Jika sudah dapat, mungkin kamu bisa buat channel seputar itu. Coba di list saja di atas kertas. Nah, pondasi kedua adalah harus unik ya. Unik artinya berbeda, ada sesuatu yang berbeda yang kalian tawarkan di channel kalian. Di Indonesia ada banyak channel gaming ya, namun channel mereka semua tetap hidup dan berkembang. Karena apa? Karena masing-masing channel gaming, masing-masing kreatornya punya keunikan dan ciri khas masing-masing. Misalnya ada yang cara bicaranya itu lucu, ada yang pembawaannya konyol, atau ada yang hobi game main horor ya. Jadi masing-masing itu punya audiens masing-masing dan lain sebagainya ya. Nah, bila kamu sudah punya passion kamu di mana, sudah tahu, selanjutnya apa hal unik yang kamu tawarkan di channel kamu? Jadi seperti di episode sebelumnya, aku bilang bahwa di Indonesia punya banyak channel desain, namun mereka semua hanya membahas tentang tutorial desain. Nah, datanglah aku membawa konsep yang berbeda, yaitu vlog design ya. Jadi kamu harus menemukan sesuatu yang unik yang kamu tawarkan di channel kamu. Pondasi yang ketiga adalah spesifik. Artinya spesifik itu fokus dan konsisten di satu niche ya. Percaya atau tidak, bila kamu nge-brand ya atau ngebangun channel dengan niche yang spesifik, perkembangannya dan pertumbuhannya akan lebih cepat daripada kamu buat misalnya satu hari ini buat channel game, besok buat channel tentang makanan, besok buat channel ini. Memang pasti videonya itu ada yang viewsnya gede ya, tapi itu satu viewsnya gede, satu enggak, satu apa gitu. Dan kita juga tidak punya audiens yang solid gitu. Walaupun nanti views kita itu tidak gede, misalnya hanya 2.000, 5.000 ya. Tapi itu pun bayangkan kalau dari antara 5.000 views itu, 5.000 orang yang nonton, 50% itu audiens kalian yang betul-betul solid, yang betul-betul bisa mensupport kalian.
yang siap membeli produk kalian, produk bisnis kalian. Bisa bayangin itu potensinya sangat besar. Oke, jadi 3 pondasi awal ini poin yang sangat penting untuk kalian untuk membentuk sebuah channel di awalnya ya. Jadi sekarang tugas kamu adalah coba temukan 3 unsur yang sudah diterapkan sebelumnya, yaitu otentik, unik, dan spesifik. Kalau ketiga unsur ini sudah dapat, ya, kamu bisa melanjutkan ke episode berikutnya. Jadi ini dulu tugas untuk teman-teman sampai saat ini. Selanjutnya kita coba akan menyinggung tentang tujuan membuat channel, ya. Jadi sambil teman-teman mengumpulkan tugasnya atau mencari tugasnya, sekarang aku pengen memberitahu tentang tujuan membuat channel. Yang pertama adalah membangun komunitas. Jadi yaitu untuk bertemu, berkumpul dengan komunitas dan orang-orang yang punya passion yang sama dengan Anda. Yang kedua adalah menunjukkan skill ya, untuk mengembangkan personal brand kamu sesuai keahlian yang kamu punya. Misalnya kalian pengen menunjukkan bahwa kalian pintar nyanyi, jadi kalian buat cover ya, coveran lagu di channel kalian. Atau kalian pintar bermain musik ya. Jadi kalian misalnya di channel kalian share konten-konten yang berhubungan dengan kalian bermain musik kalian, atau stand up comedy, atau mengajar, dan lain sebagainya. Tujuan yang berikutnya adalah kampanye sosial. Misalnya ada tujuan lain, misalnya untuk mengkampanyekan perubahan sosial. Ya salah satu contohnya itu kita rutin nge-vlog tentang kebersihan lingkungan untuk mengajak orang-orang menonton video kita untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, dan lain sebagainya. Itu tujuan yang ketiga. Tujuan keempat adalah promosi bisnis. Jadi ada juga secara langsung mempromosikan bisnisnya dari channel mereka. Jadi kamu secara rutin nge-share video yang berhubungan dengan produk atau bisnis kamu. Misalnya nih kamu bisnis hijab ya. Jadi kamu rutin mempromosikan bisnis hijab kamu sambil memberikan beberapa tutorial atau tips-tips bagaimana hijab yang bagus, memadu-madankan hijab kamu dengan misalnya setelan untuk ke kantor bagaimana, ke sekolah atau ke kampus bagaimana dengan hijab merek kamu, produk bisnis kamu. Jadi seperti itu contohnya. Jadi dari keempat ini silakan pilih salah satu tujuan kamu membuat channel, kemudian padukan dengan tugas yang sebelumnya aku berikan, yaitu di bidang otentik, unik, dan spesifik. Jadi kesimpulannya, apapun tujuan kamu untuk membangun channel YouTube, aku harap kamu tetap memperhatikan 3 poin penting pondasi awal yang sudah aku sebutin tadi, sehingga channel kamu nantinya akan cepat bertumbuhnya. Dan yang paling penting, kamu bakal punya audiens yang solid ya. Itu paling penting ya, audiens yang solid dan brand yang solid.